بن عمر الشاتري ومشايخه وتلامذته عنه وأصولهم وفرعهم المنتسبين إليهم وجميع شراح الياقوت والمحشين على الشروح وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحها وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-aghsal al-masnunah, menerangkan tentang mandi-mandi sunnah. Banyak mandi sunnah. Karena itu dikatakan di sini al-aghsalul masnunatu katsiratun. Di sini hanya disebutkan sebagiannya. Masih banyak mandi-mandi sunnah lain yang tidak disebutkan di sini. Banyak disebutkan. Kalau kepingin lebih lengkap bisa melihat misalnya kitab Bajuri. Di Bajuri itu lumayan agak banyak yang disebutkan. Nah, di sini pertama ghuslul Jum'ah, mandi Jumat. Catatan kaki di bawahnya wa huwa afdaluha. Mandi sunnah yang begitu banyak itu yang paling afdol, nomor satu, artinya paling besar pahalanya. Jadi kalau ada istilah paling afdol, afdol ini daripada ini, artinya pahalanya lebih besar. Ini mandi Jumat. Wala yusannu illa li muridil hudur. Mandi Jumat tidak disunatkan kecuali orang yang ingin hadir. Hadir apa? Hadir sholat Jumat. Baik dia wajib Jumatan atau enggak. Seperti perempuan, tidak wajib Jumatan. Kalau kepingin hadir Jumatan, sunat mandi. Laki-laki yang wajib Jumatan, kalau dia tidak kepingin untuk hadir Jumatan, tidak ada niatan, tidak wis bolos, hari ini bolos, tidak Jumatannya, dosa besar. Maka dia nggak sunat mandi. Jadi yang disunatkan mandi hanya orang yang kepingin hadir Jumatan. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajr shadiq. Waktunya dimulai subuh. Wa yantahi, kapan habisnya mandi Jumat kesunatannya menjadi hilang? Bil ya'si min fi'lil Jum'ah. Ketika sudah putus asa untuk melakukan salat Jumat. Artinya putus asa, tidak bisa lagi melakukan salat Jumat, selesai semua. Jadi masjid-masjid di sekitarnya itu yang adakan Jumatan sudah selesai semua, tidak mungkin lagi sudah untuk mendapatkan Jumatan. Kesunatannya habis sudah. Walaupun dia mandi, niat mandi Jumat, kalau sudah putus asa tidak dapat pahala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua wa ghuslul idain, mandi 2 hari raya. Ini sunnah. Hari raya di bawah catatan kakinya wa illam yuridil hudur, walaupun tidak ada keinginan untuk hadir salat Id. Nah, ini bedanya mandi Jumat sama mandi Id. Kalau mandi Jumat karena sholatnya, bukan karena harinya, ya. Sehingga yang mau hadir sholat Jumat saja yang sunnah, yang enggak maka enggak sunnah. Kalau hari raya beda, karena harinya, bukan karena sholatnya. Orang yang sholat Id atau tidak sholat Id, kepingin sholat Id atau enggak kepingin sholat Id, sama-sama sunnah mandi hari raya. Bahkan wanita haid sekalipun. Kita tahu bahwa wanita haid itu termasuk keharamannya adalah apa? Toharoh dengan niat ta'abud. Mandi sunnah, toharoh apa bukan? Toharoh sesuai tarifnya kemarin apa? Rafu hadasin, au izalatun najasin, au ma fi manahuma, au ala surati ma mandi sunnah, ala suratil wajib. Maka dia toharoh. Lah, harusnya mandi Id bagi wanita haid boleh apa enggak? Harusnya enggak boleh, ya. Harusnya enggak boleh. Tapi pengecualian. Mandinya haji itu mandi sunnah, boleh dilakukan wanita haid. Mandinya Id itu toharoh sunnah, boleh dilakukan wanita haid. Kalau mandi Jumat enggak boleh wanita haid. Dosa kalau sampai niat mandi Jumat.
Terus itu perbedaan pertama antara mandi Id dan mandi Jumat. Perbedaan kedua, wa yadkhulu waqtuhu binisfil lail wa yakhruj bil ghurub. Kalau mandi Jumat sunnatnya mulai subuh. Kalau mandi Id bukan mulai subuh, tapi mulai pertengahan malam. Jadi dari maghrib sampai subuh itu berapa jam? Misalnya 11 jam. Maghribnya misalnya jam 6. Misalnya maghribnya jam 6. Subuhnya misalnya jam apa? Misalnya jam 4. Berarti berapa jam itu? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 10 jam ya. Nah, maka separuhnya berapa? 5 jam. Kalau udah dari maghrib lewat 5 jam berarti sudah lewat separuh. Dari jam 6 berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di atas jam 11 itu sudah pertengahan malam. Sudah sunat mandi Id. Jadi mandi sholat Id, siap-siapnya sholatnya besok jam 7, mandinya jam 12 malam. Cukup, tidak apa-apa. Masuknya mulai pertengahan malam. Kapan habisnya waktu mandi Id ini? Kalau sudah maghrib. Selama belum maghrib kurang 5 menit masih bisa. Itu. Lu mandi ya apa 5 menit? Ya gampang, langsung aja masuk nawaitu al-ghusl al-masnun li ajlil Id misalnya. Itu. Cukup sudah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ghuslu majuan. Yang ketiga, wa ghuslu ghasilil mayyit. Mandinya orang yang habis memandikan mayit. Jadi orang yang habis memandikan mayit sunat mandi. Kenapa? Lemes. Orang itu kalau habis memandikan mayit itu tiba-tiba badan itu lemes, tenaganya hilang. Kenapa? Karena dia nyentuh badan yang nggak ada ruhnya. Jadi energinya kayak terserap gitu. Dan itu saya alami sendiri. Waktu ayah saya itu tufi di rumah sakit, waktu itu saya masih seger, masih kuat. Kemudian tak mandikan di rumah sakit. Saya ikut memandikan di rumah sakit. Mau pulang bawa motor waktu itu dari rumah sakit. Mau pulang, kok lemes sih, tidak sanggup bawa motor. Akhirnya motor tak tinggal di rumah sakit. Pulang ikut ambulan. Lemes, nggak ada tenaga. Lupa tidak mandi. Setelah mandikan mayit lupa tidak mandi. Sunat orang habis memandikan mayit itu sunat mandi dianya. Itu. Baik mayitnya ini muslim atau mayitnya kafir, tidak ada bedanya. Ini juga sama, hatta wanita haid sunat. Jadi kalau ada wanita haid memandikan mayit perempuan, setelahnya sunat mandi. Walaupun ini mandi toharoh diperbolehkan bagi wanita haid. Itu. Terus wal ghuslu lil istisqa, mandi karena mau salat istisqa sunat. Kalau sholat istisqanya sendirian berarti mulai disunatkan mandi ya ketika ada keinginan. Kalau sholat istisqanya kepingin ikut jamaah di lapangan atau di masjid, maka kapan sunatnya mandi? Kalau orang-orang sudah kumpul untuk sholat. Kalau ingin sholat istisqa sendiri di rumah, lu boleh tak boleh aja. Maka ketika ada keinginan yaitu waktu sunat untuk mandi. Kemudian wal ghuslu lil khusuf wal kusuf, mandi karena gerhana. Kalau khusuf gerhana rembulan, kalau kusuf gerhana matahari. Ini sunat mandi karena gerhana. Itu mulai kapan? Ya mulai awal gerhana sampai matahari dan bulannya normal lagi, sudah hilang total gerhananya. Jadi untuk sunatnya pokok permulaan gerhana sudah dianjurkan, tidak nunggu total ya, tidak nunggu total. Ini insya Allah di akhir Ramadan nanti akan ada gerhana. Tanggal 29 Ramadan insya Allah kalau berdasar perhitungan falak itu ada gerhana. Cuman sholat gerhana itu tidak boleh hanya berdasar hisab, harus melihat gerhana. Kalau gerhananya terlihat baru boleh sholat, sunat sholat. Kalau gerhananya tidak terlihat, walaupun di tanggalan-tanggalan disebutkan gerhana saat ini, tapi tertutup mendung kayak kemarin itu ya, tertutup mendung, belum boleh sholat. Itu belum boleh sholat, nunggu. Jadi apa? Ada satulah yang mau sholat gerhana itu keluar untuk menyaksikan, untuk nginceng bulannya, untuk nginceng bulan. Kalau udah gerhana, oh sudah gerhana, baru boleh sholat. Kemudian wali islamil kafir, orang kafir masuk Islam, sunat mandi.
sunat mandi. Cuman di catatan kakinya itu mandinya sunat kalau ketika kafir tidak pernah junub, tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Kalau dulu pernah junub, pernah haid, pernah nifas, maka ada dua mandi. Mandi sunat karena masuk Islam, mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Lah di sini dikatakan wa yadkhul waqtuhu bil Islam. Kapan sunnah? Ya sejak masuk Islam. Setelah baca syahadat masuk Islam, memahami maknanya syahadat, baru tuntun. Ini awas salah kaprah. Kadang orang kafir mau masuk Islam, ayo sini tak bimbing masuk Islam. Ya apa? Baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Percuma kalau dia tidak ngerti maknanya. Tidak masuk Islam dia, tidak jadi Islam ya. Tidak sah Islamnya. Caranya apa? Dikasih tahu makna globalnya sendiri. Ayo bersyahadat ya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maknanya itu begini, bahwa sampean mengakui dan mengikrarkan tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk seluruh alam, untuk seluruh alam. Sudah faham maknanya, meyakini, iya, ayo baca syahadat. Begitu ya. Nah, begitu. Tuntun syahadat. Setelah itu sunat mandi. Jangan disuruh mandi dulu yang bersih, yang wangi, baru syahadat. Lah kalau mati di kamar mandi gimana? Ahlul nar dia akhirnya masuk neraka ya. Itu. Enggak apa-apa kotor-kotor, hatta najis semua badannya. Enggak apa-apa. Berlumuran darah, berlumuran khomer, enggak apa-apa, udah suruh masuk Islam dulu. Mandi dulu, ganti pakaian sana. Enggak sopan, masa baca syahadat gini. Loh, kalau nanti ganti pakaian kepreset terus mati, ya apa? Mati kafir dia, naudzubillah. Nah, suruh Islam dulu, setelah itu suruh membersihkan diri. Nah, begitu yang benar. Apalagi nunggu Jumat, nanti aja kalau pas Jumatan, biar dilihat banyak orang. Bahlul ini ya. Itu. Bukan begitu. Ya udah apa-apa, suruh Islam dulu, nanti Jumatan diumumkan. Suruh baca syahadat lagi. Ya syahadatnya jadi dzikir, bukan untuk masuk Islam, karena dia sudah masuk Islam. Baca syahadat lagi di depan orang banyak, disaksikan orang banyak, ya sebagai dzikir saja, pengukuhan saja, taukid saja ya. Nah, itu seperti, jangan nunggu Jumat, nanti aja Jumat. Enggak usah, langsung seketika. Nah, kemudian diteruskan di situ, itu sunatnya mulai dia masuk Islam. Sampai kapan? Wa yafutu bituliz zaman au bil i'rad. Hilang kesunatannya ketika sudah lama atau sudah berpaling. Orang masuk Islam tidak mandi-mandi sampai seminggu tidak mandi, ya sudah, tidak sunat sudah. Atau ayo mandi. Kenapa? Baru masuk Islam sunat mandi, malas dingin. Ya udah, tidak mau mandi, tidak mau. Maka sudah bersih kok, maka ya hilang kesunatannya ya. Itu. Wa yusanu ayyaghtasila bima'in wasidrin. Sunat mandi pakai air dan dicampuri daun bidara. Itu, daun bidara. Wa yuzila jami'a sya'ri badanihi illa lihyatad dzakar. Sunat dihilangkan rambut-rambut yang ada di badannya, rambut-rambut kekufuran itu dihilangkan semuanya, biar tumbuh rambut baru yang tumbuh setelah masuk Islam. Kecuali jenggot, jangan. Jenggot kalau laki-laki jenggoten jangan dicukur. Selainnya cukur semua ya. Selainnya dicukur semua. Nah, ini sunat mandi ini kalau tidak pernah mengalami hadas besar ketika kufur. Kalau dia pernah hadas besar, baik karena haid, nifas, jima, keluar mani, maka setelah masuk Islam ada dua mandi. Mandi sunat karena masuk Islam, mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Lo dulu ketika kafir sudah mandi, mandinya orang kafir tidak sah. Kenapa? Mandi perlu niat syaratnya harus Islam. Nah, di sini dikatakan fa'in ajnaba au hadat fil kufri. Kalau pernah junub atau haid ketika kufur, ijtama'a ghuslan, maka berkumpul dua mandi di situ. Wajibun wa mandub, mandi wajib dan sunnah. Loh, harus mandi dua kali tak? Tidak harus. Mandi satu niat dua gak apa-apa. Wa yahsulani inna wahuma. Dua mandi itu menjadi hasil tercapai kalau niat dua. Jadi mandi satu niatnya dua. Jadi disiram, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar dan niat mandi sunat karena masuk Islam. Dapat dua. Mandinya satu kali. Kalau niat satu-satu ya dapat satu.
Fa inna wahadahuma ya hasola faqat, ahad itu saja. Kalau niat satu ya dapat satu. Inna malikul limriin manawa. Ini tafsir kayak gini nih juga berlaku untuk mandi setelahnya. Apa mandi setelahnya? Wa kadza yuqalu fil majnun wal mughma alaih. Orang gila sadar sembuh, sunat mandi. Orang mughma alaih pingsan atau ayanen kumat, ayannya ya sembuh, sunat mandi. Orang habis pingsan, habis dioperasi dibius pingsan, ketika sadar sunat mandi. Orang majnun sembuh, sunat mandi. Orang ayanen sembuh, sunat mandi. Ini sunat kalau ketika gila, ketika pingsan, ketika mughma alaih, ketika ayanen tidak mengalami hadas besar. Kalau mengalami hadas besar, kena dua mandi, dua wajib, mandi wajib dan mandi sunnah. Balik ke atas lagi. Termasuk mandi sunnah wa ifaqatil majnuni wal mughma alaih, sadarnya orang gila dan sadarnya orang pingsan. Itu. Walil hijamah, habis bekam, sunat mandi. Habis bekam, baik hijamah atau fasad. Apa bedanya hijamah sama fasad? Sama-sama mengeluarkan darah kotor. Kalau hijamah mengeluarkan darah dari kulit, makanya dilukai sedikit ya. Dari kulit dikasih alat itu yang disedot itu, kemudian dilukai pakai jarumnya itu ya. Pakai jarumnya atau pakai silet, pakai jarumnya dilukai kulitnya. Jadi mengeluarkan darah dari kulit, permukaan kulit. Itu dari bawah kulit. Darah-darah kotor. Itu kalau hijamah. Kalau fasad dari otot besar. Bisa di tangan ini. Ini kan ada otot besar ya. Nah, di tangan ini diambil, atau di kaki ada otot besar di kaki sini. Ada yang di kepala, macam-macam. Itu. Nah, itu sama sunat untuk mandi. Setelahnya, setelah hijamah, setelah fasdu, sunat mandi. Kenapa? Lemes. Orang habis hijamah, orang habis fasad itu lemes. Sebagiannya malah pingsan. Termasuk anak. Ya. 3 kali hijamah, sekali tok tak pingsan. Sekali tok, yang 2 kali pingsan. Itu. Jadi sunat mandi setelahnya. Sunat. Kenapa? Habis pijat. Boten. Habis pijat tidur. Habis hijamah sunat karena lemes, keluar darahnya itu. Itu. Makanya orang puasa makruh hijamah. Kenapa puasa menyebabkan lemes? Hijamahnya menyebabkan lemes. Akhirnya kumpul 2 penyebab lemes. Nah, jangan, bahaya untuk kesehatan. Itu. Jadi sunat mandi setelah hijamah. Walidukhulil masjid, mau masuk masjid sunat mandi. Mau masuk masjid bau kandang ayam. Jangan. Jadi mau ke masjid itu mandi. Itu. Menghormati masjidnya. Malaikat itu tidak senang dengan aroma-aroma nggak sedap. Yang suka dengan aroma-aroma nggak sedap itu jin. Makanya kalau orang baunya nggak sedap itu disenangi jin. Jin seneng bau-bau kayak gitu. Tapi kalau malaikat anti. Apalagi bau rokok, paling dianti malaikat. Itu. Arwahus sholihin, arwahus sholihin, malaikat, aulia itu paling anti dengan bau rokok. Dengan bau rokok paling anti. Paling anti. Nah, jadi karena itu malaikat rahmah nggak suka. Nah, jadi orang menjauhkan rahmat dari dirinya sendiri. Dan ini apa? Nyata. Ini nyata. Jadi ada dulu itu orang kiai. Cuma ketika hidup omongannya sering menyakiti orang lain. Orang alim. Tapi kalau ngomong sering menyakiti hati orang. Ketika sebelum meninggal sakit parah. Nazak itu seminggu tidak meninggal. Ya apa sakitnya? Nazak seminggu. Tidak meninggal. Sampai seminggu. Akhirnya keluarganya menghubungi saya waktu itu. Minta tolong mintakan doa kepada Habib. Ke guru kita Habib Abdullah. Mintakan doa pada beliau. Ini kasihan. Cerita dulu ini sering nyakiti orang omongannya. Ini nazak seminggu tidak mati-mati, tidak tufi-tufi.
Gitu. Mintakan doa ke Habib. Nah, waktu itu Habib terburu-buru mau ngajar. Sudah dijemput, sudah mau naik mobil, tak sampaikan. Beliau bilang, biarkan aja, biar dosanya rontok, daripada disiksa di akhirat, mending disiksa di dunia. Itu ya salah satu cara Allah untuk menghapuskan dosanya dia. Itu siksa dunia, ahsan, daripada siksa akhirat, mending siksa dunia. Terus kasihan Habib, orangnya sudah seminggu kayak gini. Ya sudah, beliau pesan, sampaikan ke keluarganya yang hubungi kamu, sampaikan, suruh sterilkan lokasi orang yang sakit ini, rumahnya itu sterilkan dari rokok. Bukan hanya orang yang merokok, sterilkan dari rokok. Jadi kalau ada rokok di situ, walaupun tidak dihisap, dibungkus, atau bekas rokok, utisnya itu ya, puntung rokok itu, keluarkan. Pokok isi rumah bersihkan dari rokok. Suruh sterilkan, suruh teliti semua. Jangan sampai ada puntung rokok di situ. Keluarkan semua. Setelah itu beliau membacakan Fatihah dan suruh bacakan Yasin yang di sana. Kemudian beliau berangkat. Saya langsung sampaikan pesan suara. Pesannya Habib gini. Dari sini, dari Tegalarung, saya pulang ke Tambak Yudan. Kan tidak sampai 10 menit ke sana ya. Tidak sampai 10 menit. Setelah itu tak sampaikan, disterilkan. Nyampe Tambak Yudan, orang yang hubungi saya sudah bikin status innalillah wa inna ilaihi rajiun. Seminggu tidak tufi-tufi. Begitu rokok dibersihkan langsung. Ini satu. Kedua, Al-Fakir sendiri itu ada orang itu pas hari raya Idul Fitri tahun kemarin ini, pas hari raya Idul Fitri ya gitu, nazak, sakitnya udah lama. Nazak itu mulai hari pertama Idul Fitri itu sudah parah. Akhirnya dibacakan Yasin oleh keluarga, dibacakan Rokdu, agak tenang. Sampai lama tetap aja kayak gitu, saya repot, tak tinggal. Sampai besok paginya keluarganya nelpon, ini apa ini, kasihan ini nazak dari kemarin, kasihan, kesakitan. Terus bacakan Yasin, bacakan Rokdu. Iya, ini sudah baca dari tadi, keluarganya kumpul baca Yasin, baca surat Ar-Ra'd. Akhirnya saya ingat dawuhnya Habib yang waktu itu. Akhirnya ya sudah, saya ke sana sekarang. Lumayan jaraknya, mungkin perlu waktu 10 menit atau 12 menitan lah, tidak sampai 1/4 jam. Sebentar lagi saya ke sana. Tapi tolong sterilkan rumah itu dari rokok. Teliti, ada apa enggak? Oh iya, ini ada di ruang tamu ini, bekas ada orang yang jaga di situ, rokokan di situ. Di ruang tamu ada ini, puntungnya ini. Udah, keluarkan sekarang. Sekarang keluarkan. Saya keluar ke sana sekarang juga. Keluarkan sekarang. Udah langsung dikeluarkan. Baru nyampe depan pintu dibuang keluar itu. Udah tufi yang di dalam. Itu malaikat males mau jadi itu. Yo enak berarti ya, biar tidak mati-mati kasih rokok aja sekitarnya. Iyalah sehat. Lek nazak mau nazak sampai bertahun-tahun, tidak mati-mati. Gampang caranya biar tidak mati-mati ya. Siapa yang mau kayak gitu? Nah, itu ya, kalau panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah. Kalau kayak gitu, itu siapa yang mau? Sakit itu didahului oleh sekarat. Satu kali sekarat itu sakitnya seperti daging dicincang-cincang dengan pisau kayak gitu. Itu satu kali sekarat lah. Orang sebelum mati itu mengalami beberapa kali sekarat. Innalil mauti la sakarat, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Karena itu hati-hati. Mau masuk masjid, bersihkan. Bau-bau badan tidak enak itu bersihkannya. Itu bau bawang, bau apa itu. Jadi masuk masjid itu aromanya yang wangi. Kalaupun tidak wangi, jangan sampai bau nggak sedap. Kalau mulutnya baunya nggak enak, ya gosok gigi dulu. Badannya baunya nggak enak, pakaiannya baunya nggak enak, diganti.
pakaiannya ganti, mandi kayak gitu. Walikulli lailah min Ramadan. Nah ini juga sunnah. Setiap malam Ramadan sunat mandi. Waktunya dimulai maghrib. Sampai kapan? Sampai sebelum subuh. Tidak harus setelah maghrib. Afdolnya mandi Ramadan itu setelah maghrib, sebelum isya, sebelum taraweh itu. Tapi tidak harus. Yang penting setelah maghrib dan sebelum subuh. Atau setelah sahur mandi atau sebelum sahur itu mendapatkan kesunatan. Tapi harus niat. Termasuk mandi sunnah nggak disebutkan di sini. Setiap mau berkumpul dengan orang lain untuk majelis kebaikan, untuk baca maulid, sholawatan, manakipan, tahlilan, pengajian, dars. Pokok setiap mau kumpul orang dalam kebaikan itu sunat mandi, sunat. Jadi antum dapat pahala, Maka usahakan setiap mandi yang antum lakukan itu bernilai pahala. Loh, kenapa mandi? Iya mandi sunnah. Kenapa? Iya mau kumpul tadarus, mau jamaah. Kalau karena jamaahnya nggak sunat. Tapi kalau kumpul dengan orang dalam kebaikan, jamaah kebaikan kan ya. Dari sisi ini sunnah. Itu. Dan seterusnya. Pembahasan baru ma yahrumu alal junub. Hal-hal yang diharamkan karena junub, bagi orang junub itu ada 6. Pertama as-shalah, kedua tawaf, ketiga nyentuh mushaf, keempat membawa mushaf. Keterangannya sudah tadi, diharamnya wudu ya. Yang kelima wal lubsu fil masjid, diem ada di masjid walaupun sebentar, diem. Atau mondar-mandir, sama. Ini mondar-mandir sama seperti di diem, haram. Khusus masjid, kalau madrasah, musola enggak. Khusus masjid. Wa qiraatul Quran biqasdil qiraah. Membaca Al-Quran dengan tujuan tilawah, dengan tujuan membaca Al-Quran. Ini yang haram. Kalau membaca Quran ayat kursi sebagai zikir, wirid, karena ada di Rotibul Haddad. Jadi orang junub atau haid punya istiqomah baca Rotibul Haddad. Di situ kan ada Al-Ikhlas, Muawwidhatain, akhir surat Baqarah, ayat kursi ya kan. Dibaca enggak apa-apa. Yang penting jangan niat baca Quran, niat baca wirid, zikir, enggak apa-apa. Niat baca zikir. Itu. Enggak masalah. Yang penting jangan ada niat baca Al-Quran. Niat zikir, niat penjagaan diri karena baca ayat kursi misalnya. Kenapa? Biar dijaga oleh Allah dari gangguan sihir, hasud, ain dan yang lain-lain. Itu enggak apa-apa. Niat penjagaan. Atau niat ya tadi itu apa? Zikir atau doa. Itu. Niat doa yang diambil dari ayat Al-Quran. Boleh, yang penting jangan niat baca Quran, niat doa. Nah, ini yang diharamkan bagi orang-orang junub. Atau dalam ceramah junub. Membaca ayat Quran, boleh apa enggak? Kalau tujuannya untuk mau'idhah, itu enggak ada masalah. Kalau tujuannya baca Quran, haram ya. Kalau koreknya junub, enggak boleh. Niat baca Quran, korek junub. Tapi kalau apa, yang ceramah junub, enggak apa-apa. Tepak selopot. Ceramah junub. Masya Allah. Udah. Ganti pembahasan an-najasah. Itu Allah yutahhiruna minan najasat adh-dhahirah wal batinah. An-najasatu lughatan al-mustakdzar. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan. Apapun, hatta ingus, ya, umbel, ingus atau apa saja yang menjijikkan itu najis. Najis secara bahasa, bukan secara syara. Itu. Wa syar'an, secara syara najis itu adalah mustakdzarun yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhis. Sesuatu yang dianggap menjijikkan yang bisa mencegah sahnya salat ketika tidak ada yang meringankan. Najis itu mencegah sahnya salat kalau tidak ada sebab yang meringankan. Kalau ada sebab yang meringankan, ya maka tetap sah. Seperti orang tidak nemu air untuk mensucikan najis, ya wajib salat tetap wajib salat. Sah apa enggak sah salatnya? Sah. Cuman nanti wajib qadha. Loh kok sah kok wajib qadha? Iya, perintahnya beda.
Perintahnya beda. Al-qadha bi amrin jadid. Qadha itu ada perintah baru. Aksamun najasati salah satu aksam. Itu. Macamnya najis ada 3. Mughalladhah berat, mukhaffafah ringan, wa mutawassithah menengah. Fal mughalladhatu, najis mughalladhah najis yang berat. Kenapa kok berat? Karena cara mensucikannya berat, yaitu najasatul kalbi wal khinzir, najisnya anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadima, atau yang lahir dari keduanya. Perkawinan silang antara babi dan anjing, anaknya najis, atau dari salah satunya. Perkawinan silang antara anjing dengan kambing, antara babi dengan kambing, anaknya najis. Pokok yang ibunya yang najis, anaknya najis. Bapaknya yang najis, anaknya najis. Pokok salah satu ada yang najis, maka jadi najis. Sebagaimana salah satu beberapa bait nadham yang disusun oleh Imam Suyuti. Yatba'ul far'u fintisabin abahu wal umma firriqi wal hurriyah, dari situ di sarahnya. Oh ya, ini yatba'ul far'u fintisabin abahu wal umma, di situ wali ummin. Kalau di kitab yang lain wal umma firriqi wal hurriyah wa zakat al akhaf wa din al ala walladhi ishtadda fi jazain wa diyah wa akhasal aslaini rijzan wa dabha wa nikahan wal akla wal udhiyah. Ini Masya Allah 3 nadham tapi mencakup seluruh bab fikih. Anak itu ngikuti siapa? Ngikuti bapak apa ngikuti ibu? Beda-beda. Yatba'ul far'u fintisabin abahu, anak itu ngikuti bapak dalam apa? Nasab. Kalau nasab kepada bapak, bin itu ke bapak, bukan bin ibu. Pelecehan bin kepada ibu itu pelecehan. Itu bin itu kepada bapak. Nasab kepada bapak. Wal ummah firriqi wal hurriyah, merdeka apa budak tergantung ibunya. Ibunya merdeka, anaknya merdeka. Ibunya budak, anaknya budak, walaupun bapaknya merdeka. Makanya laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan budak kecuali dengan syarat yang ketat. Kenapa? Anaknya bakal jadi budak. Syariat itu berusaha mengurangi perbudakan dengan pelanggaran apa? Kafarohnya itqu raqabah, anjuran memerdekakan budak, hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan merdekakan budak menjadi ringan. Jadi syariat dari beberapa aturan itu ingin meminimalisir, kalau bisa menghapuskan perbudakan. Lah ini orang ini kok malah bikin peternakan budak ya. Menikah dengan wanita budak, anak itu akan ikut ibunya. Nah, itu. Was zakat al akhaf, zakat ikut yang lebih ringan. Ikut bapak apa ikut ibu? Tidak mesti. Yang ringan yang mana? Misal hewan yang wajib zakat apa? Onta, sapi, kambing. Onta, sapi, kambing. Rusa tidak wajib. Hewan hasil perkawinan silang antara kambing dan rusa. Bapaknya rusa atau ibunya yang rusa, tidak wajib zakat. Ngikuti yang lebih ringan. Tidak mesti ikut bapak atau ibu. Pokok ikut yang ringan. Yang satu wajib zakat, yang satu nggak wajib. Yang ringan yang nggak wajib ya. Itu. Wadina al-ala, urusan agama ikut yang lebih tinggi agamanya. Yang paling tinggi ya inna dina indallahil Islam. Urutan setelahnya ahlul kitab, Yahud dan Yahudiyah dan Nasraniyah. Itu. Kemudian agama-agama karangan-karangan itu ya, agama-agama karangan. Lah jadi kalau ada anak, salah satu orang tuanya ada yang muslim, anak ini berhukum muslim. Kalau dua-duanya kafir berlaku, maka hukumnya kafir. Tapi kalau satu-satu muslim, baik bapaknya atau ibunya ikut yang a'la, yang lebih tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi dibanding Islam. Walladishtadda fi jazain wa diyah, untuk diat atau jaza ini ikut yang lebih berat. Jadi untuk diat itu lebih berat. Jadi diat itu nanti di bab jinayat akan diterangkan. Orang muslim laki-laki diatnya 100 onta ya. Diatnya 100 onta. Kalau Yahudi atau Nasrani sepertiganya. Lah ini anak kalau masih kecil kan tidak bisa disebut muslim atau disebut apa? Nggak bisa disebut muslim atau kalau tadi itu ya kayak gitu. Jadi
agama wasani lebih sedikit lagi dietnya ya. Nah, kalau ada anak ini seperti kandungan ya, seperti kandungan. Ini dietnya ngikuti bapaknya apa ngikuti ibunya? Ikut yang lebih berat. Yang lebih berat yang mana? Dietnya yang lebih besar, ibunya apa bapaknya? Ikut yang berat. Nanti akan diterangkan di bab jinayah. Tidak usah diterangkan sekarang karena akan menghabiskan waktu nanti ya. Itu. Wa akhassal aslaini rijsan wa dzabhan. Itu. Dalam jaza juga sama. Jaza itu seperti apa? Jaza ketika orang ihram kan tidak boleh mengganggu hewan liar yang bisa dimakan yang ada di tanah haram atau di luar tanah haram bagi orang ihram, tidak boleh. Nah, ini kalau sampai mengganggu sampai mati ada dendanya. Ada dendanya. Itu. Lah, kalau ada hewan belasteran, ini ngikuti siapa ini dendanya? Ngikuti bapak apa ibu? Ngikuti yang lebih berat. Itu. Wa akhassal aslaini rijsan wa dzabhan wa nikahan wal akla wal udhiyah. Untuk dalam urusan najis, penyembelihan, nah, halal, penyembelihannya halal apa enggak? Kemudian nikah, halal dinikahi apa enggak? Wal akla boleh dimakan apa enggak, wal udhiyah boleh jadikan hewan kurban apa enggak, ya termasuk akikah. Itu. Ini ngikuti akhassal aslain. Kedua dari orang tuanya itu yang lebih hina. Artinya dalam najis kayak tadi itu. Hewan hasil perkawinan silang antara anjing dengan kambing, yang lebih hina yang mana? Anjing kan ya? Anjing najis, kambing suci. Anak blasteran ini ngikuti yang mana? Yang akhassal aslain, yang lebih rendah, ngikuti anjing. Berarti najis. Loh, bapaknya kambing kok, enggak ikut bapak, ikut ibu. Oh, ibunya kambing, enggak ikut ibu, ikut bapak. Ikut yang lebih jelek. Wa dzabhan, sembelihannya halal apa enggak? Kemarin kita sudah ngadakan daurah penyembelihan ya. Itu. Syaratnya yang boleh menyembelih siapa? Harus muslim atau ahlul kitab yang halal dinikahi. Lah ini kalau ada anak itu, ada anak ibunya atau bapaknya muslim atau bapaknya Yahudi yang memenuhi syarat, ibunya Majusi, tidak halal sembelihannya. Orang Majusi sembelihannya tidak halal. Kalau Yahudi yang memenuhi syarat halal. Ini hasil perkawinan selang, bapak Yahudi, ibu Majusi. Anaknya sah apa enggak penyembelihannya? Enggak, ikut yang jelek dalam hal dzabhan. Wa nikahan, halal dinikahi apa enggak? Ya sama kayak tadi itu. Halal dinikahi apa enggak? Bapaknya Yahudi. Kalau lihat bapaknya halal dinikah kalau memenuhi syarat, tapi sulit terpenuhi untuk zaman sekarang ya. Ibunya Majusi, tidak halal dinikah. Anaknya tidak halal dinikah. Wal akla, boleh dimakan apa enggak? Hewan belasteran antara himar dengan kuda misalnya. Kuda halal dimakan mazhab kita. Himar haram dimakan. Kawin kuda sama himar ini melahirkan anak hasil perkawinan silang, ikut himarnya, ikut yang lebih jelek. Wal akla wal udhiyah, cukup dibuat kurban apa enggak? Hewan kurban hanya onta, sapi, kambing. Kambing sah dibuat kurban, rusa tidak sah. Kalau anaknya hasil perkawinan kambing dengan rusa. Kalau lihat kambingnya sah, kalau lihat rusanya enggak sah. Anaknya ikut yang lebih jelek, yang enggak sah berarti ya. Nah, ini penting ini. Antum catat di buku khusus. Wow, sudah ada di kitabnya, ngapain beli kitab? Enggak apa-apa, dicatat di buku, dihafalkan kayak Fatihah. Ya. Yatba'ul far'u fi intisabin abahu wal umma fi riqi wal hurriyah ya. Waz zakatal akhaf wa dinal ala wal ladzi istada fi jazain wa diyah wa akhassal aslaini rijsan wa dzabhan wa nikahan wal akla wal udhiyah. Harus hafal seperti Fatihah. Antum tulis di buku, dibaca diulang 100 kali, insya Allah habis itu tidak antum baca lagi setahun masih ingat. Itu resep dari Syekh Muhammad Amin Syinqiti. Orang-orang Syinqiti itu begitu. Kenapa hafalan mereka kuat? Hatta nggak diulang setahun, 2 tahun tetap hafal. Karena itu ketika ngapalkan setiap satu nadhom dibaca 200 kali. Habis itu 2 tahun dan antum baca nggak lupa. Seandainya lupa sedikit-sedikit, dipancing ujungnya aja bisa neruskan.
Kalau bacanya cuma 5 kali, itu jangankan setahun, sebulan lupa. Jangankan dipancing ujungnya, dipancing separuh tidak nyaut, tidak connect ya. Karena waktu ngapalkannya begitu, kepingin dapat banyak. Nah, ini termasuk afatnya. Sebagian santri itu kadang-kadang tidak telaten. Waduh, kalau satu nadom diulangi 200, 150 atau 100, ya sehari hafal 3, ahsan. Enggak, 5 kali, 10 kali sudah hafal. Sehari bisa dapat 30. Ya, dapat 30. Dapat 30. Kalau sebulan dapat berapa? Sehari dapat 30. Sebulan 30 kali 30 ya. Berapa? 300, 900 ya. 900. Hafal alfiyah sudah. Sebulan. 2 bulan suruh ngulangi. Hatta 50 nggak tahu ingat apa enggak. Tapi kalau sehari dapat 3, 10 hari dapat 30, sebulan dapat 90, yang ini dapat 90, yang tadi dapat 1000. Itu dapat setengah tahun ya Pak. Yang tadi sebulan hafal 1000, suruh ngulang. Hatta 50 udah ingat. Kalau yang ini 90 ingat semua, tidak ada yang lupa. Ahsan mana? Nah, kadang kita itu kepingin pokoknya cepet hafal gitu. Nah, iya, tapi cepet lupa juga. Sesuatu yang instan-instan datangnya, perginya juga instan nanti. Yang datangnya gampang, perginya gampang. Perginya gampang, seperti itu. Jadi harus dibaca ya hatta enggak 200 ya 100 atau berapa yang banyak. Biar gak gampang lupa. Seandainya antum enggak murojaah sampai setahun, untuk nginget-nginget lagi itu gampang. Untuk nginget-nginget lagi gampang. Kenapa? Hafalannya kuat. Itu resep dari Syekh Muhammad Amin Syinqiti. Beliau waktu itu sempat ngadakan semacam kajian lah, itu bagaimana resep untuk ngapalkan. Nah, itu di Hotel Dalwa waktu itu. Di Hotel Dalwa bikin itu. Kemudian ketika keliling kemana-mana sempat disampaikan juga itu bagaimana cara biar hafalan itu kuat. Ya harus begitu. Nah, itu najis mukhalladah. Wal mukhaffafah, najis mukhaffafah, najis ringan. Itu apa? Najis mukhalladah ya itu aja udah. Anjing, babi atau anak hasil perkawinan dari salah satunya atau dua-duanya. Najis mukhaffafah itu hanya satu, baulus sabi alladzi lam yat'am litaghadhi ghairal laban wa lam yablughil haulain. Najis mukhaffafah yang ringan. Kenapa ringan? Cara mensucikannya ringan. Cukup diciprati air sampai rata, tidak harus ngalir, suci sudah. Apa ini? Baulus sabi, kencingnya bayi laki-laki, perempuan tidak. Khusus bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Ini. Kok bisa begitu? Udah Rasulullah yang ngatur mau apa. Wah ini begini, tidak usah. Ya, itu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Ya, apapun yang dibawa oleh Rasulullah ambil. Ini kok kenapa? Tidak usah kenapa. Imano dulu baru setelah itu melakukan kajian. Jadi iman dulu baru mengkaji. Jangan mengkaji dulu baru iman kalau yang datang dari Rasulullah itu. Untuk memperkuat saja. Itu. Jadi udah apapun yang datang dari Nabi itu diterima. Wa kullu ma jaa bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Itu sudah apapun yang datang dari Rasulullah. Kita faham hikmahnya, tidak faham, udah terima aja, tidak usah nunggu penelitian ada di Google. Kalau iman pada Nabi nunggu penelitian di Google, tulisan profesor Yahudi, dosen guru besar ada di Universitas Oxford, maka baru iman. Artinya berarti imannya antum bukan kepada Rasulullah SAW, imannya pada profesor Yahudi itu berarti bukan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kencingnya bayi laki-laki yang belum makan, belum mengkonsumsi selain susu, yang tujuan konsumsinya litaghadhi, untuk makanan pokok, untuk kekuatan.
Nah, ini. Jadi imma belum mengkonsumsi apapun selain susu, ini kencingnya mukhaffafah. Atau pernah mengkonsumsi perkara lain selain susu, tapi bukan untuk taghadhi, bukan sebagai makanan pokok, bukan untuk kekuatan, tapi untuk obat. Pernah demam, dikasih minum paracetamol, bukan susu kan ya? Kencingnya tetap mukhaffafah. Jadi bayi umur 1 tahun atau belum hampir 2 tahun sakit panas, dikasih obat herbal atau obat kimia, dikasih obat herbal atau obat kimia, kencingnya mukhaffafah apa enggak? Mukhaffafah. Kenapa lu? Ini kan mengkonsumsi selain susu. Iya benar, mengkonsumsi selain susu, tapi bukan untuk taghadhi, bukan untuk makanan pokok, tapi untuk pengobatan. Atau anak kecil ditahnik, dikasih kurma. Dikasih kurma, anak kecil ditahnik pakai kurma. Nah, ini kan bukan susu, enggak apa-apa karena dikasih kurma bukan untuk makanan pokok, tapi untuk apa? Ya tahnik, untuk kesunatan, mengamalkan sunnah tahnik. Tahnik itu dengan kurma, bukan dengan madu. Madu itu manfaat untuk orang dewasa, tapi tidak bagus untuk bayi. Belum waktunya. Sebagian orang tahnik bayi pakai madu, salah itu. Nah, itu salah. Tahnik pakai kurma, tidak bagus kalau untuk bayi itu, khususnya yang masih belum 1 tahun itu tidak bagus. Nah, itu jadi pakai kurma, jangan pakai madu. Madunya untuk bapaknya aja ya, madunya untuk bapaknya, bukan untuk anaknya. Itu. Kencingnya bayi laki-laki yang belum makan mengkonsumsi apapun selain susu, yang tujuan konsumsinya litaghadhi, ya, litaghadhi untuk makanan pokok. Walam yablugh al-haulain, dan belum berusia 2 tahun. Ini syaratnya najis mukhaffafah. Kalau bayi perempuan najisnya mutawassithah, atau laki-laki tapi sudah pernah mengkonsumsi selain susu, walaupun hanya 1 kali, sudah pernah dikasih susu formula karena ASI ibunya nggak keluar, asinya, air susu ibunya keluar, akhirnya dikasih susu kaleng itu, bukan susu itu ya. Laisa lahu minal labani illasmuh, itu namanya tok susu tapi bukan susu, ada campuran macam-macam. Lah ini walaupun hanya sekali, habis itu minum masih lagi, percuma, nggak mukhaffafah. Air susu di sini nggak harus air susu ibunya, nyusu ke ibunya atau ke orang lain, atau hatta ke kambingnya, susunya kambing, susunya sapi, itu nggak apa-apa, itu masih tetap mukhaffafah. Dan belum usia 2 tahun. Kalau umur 3 tahun belum pernah konsumsi apapun kecuali air susu, maka tetap mutawassithah. Udah, najis mukhallathah hanya itu, najis mukhaffafah hanya ini. Wal mutawassithatu bakin najasat kal khamri. Najis mutawassithah ya najis-najis yang lain selain yang disebutkan tadi itu, seperti khamr dan lain-lain. Sekarang akan dijelaskan izalatun najasa, cara menghilangkan najis. Cara menghilangkan najis ya ada macam 3 sesuai pengelompokan apa? Najis tadi. Mukhallathah paling berat, mukhaffafah paling ringan, mutawassithah tengah-tengah. Tazulun najasatul mughalladah, najis mughalladah cara menghilangkannya bi ghasli ma tanajjasa biha, dengan membasuh apapun yang kena najis mughalladah. Berapa kali? Sab'a ghasalatin ihdahunna biturab, dengan 7 basuhan air, salah satunya dicampuri debu, terserah yang awal, kedua, terakhir, terserah. 7 basuhan salah satunya campuri debu. Debunya yang mujzi'in fit tayammum, debu yang sah mencukupi digunakan tayamum. Apa? Nanti diterangkan di bab tayamum insyaallah syarat debu itu ya. Itu harus debu yang suci dan mensucikan, bukan debu najis atau mutanajis atau musta'mal. Gitu. Harus 7 basuhan. 7 basuhan ini 1 kali siraman belum tentu dihitung 1. Dihitung 1 kalau sifat-sifatnya najis hilang, warna, bau, rasa najis hilang, baru dihitung 1. Misal ada pakaian kena darahnya anjing, susah kan ngilangkan darah dari pakaian, disiram 10 kali baru bersih, warna, bau dan rasa darah itu baru bersih ya. Setelah disiram 10 kali, 10 ini dihitung 1.
Setelah itu baru ngitung kedua, ketiga, dan ketujuh. Jadi 7 kali, salah satunya dicampuri debu. Maklum harus debu, nggak bisa diganti yang lain. Diganti semen, diganti tepung, diganti sabun, diganti bahan-bahan kimia lainnya, nggak boleh, harus debu. Nah, coba. Wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah itu cara mensucikannya birosyi mata najasa biha bimain ya umuhu, dengan menciprati perkara yang kena najis mukhaffafah, diciprati dengan apa? Bimain, dengan air ya umuhu yang merata ke tempatnya najis, yang merata ke tempatnya najis. Ini cara menghilangkan najis mukhaffafah. Jadi diciprati air sampai air itu merata ke tempat yang terkena najis. Nggak harus sampai ngalir. Itu bedanya rosyu sama ghuslu. Kalau ghuslu sampai ngalir, kalau rosyu yang penting rata. Yang penting rata. Cukup. Ini dohirnya sangat mudah sekali ya. Ciprati gitu aja sudah suci. Sebenarnya nggak jauh beda dengan najis mutawassito. Karena apa? Najis mukhaffafah ini bisa suci dengan cara seperti ini, dengan catatan sifat-sifat najisnya harus hilang. Bau, warna, rasa najis itu harus hilang. Kalau udah hilang ya nggak suci. Dan kalau kena ompol masih basah gitu, harus dikeringkan dulu atau diperes sampai hampir kering. Kayak pakaian diputer di pengering itu ya. Harus seperti itu. Dikeringkan dulu, dijemur sampai betul-betul kering, atau diperes sampai hampir kering, seperti pakaian yang dimasukkan dalam pengering pakai pakaian mesin cuci itu. Setelah itu baru diciprati. Nah, diciprati. Setelah diciprati cek warna, rasa, bau najis masih ada apa enggak? Oh, enggak ada, suci. Kalau masih ada tetap najis. Atau masih ada ompolnya, masih basah itu langsung diciprati begitu saja. Nah, ya enggak suci kalau kayak gitu. Ini yang mau tamat. Terus sisi ringannya di mana? Kayak sedikit ya bedanya sama najis mutawassito. Ya memang begitu dalam mazhab Syafi'i. Ini yang mutamat. Tapi ada sebagian pendapat ya dalam mazhab kita ya enggak seperti itu. Rasulullah pernah kok gendong bayinya ngompol ada di pangkuan Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah minta air diciprati gitu aja. Enggak dibawa ke pengering dulu, enggak dibawa ke laundry pengering. Tolong ini keringkan, habis itu diciprati. Enggak langsung. Dohirnya itu. Karena dohirnya hadis ini sebagian ulama mengatakan ya enggak seperti itu. Kalau seperti kayak tadi yang diterangkan itu, mana sisi takfifnya? Ya, langsung aja diciprati suci. Itu sebagian ulama. Tapi yang mutamat tadi itu ya. Yang mutamat apa? Harus hilang sifat-sifatnya, warna, rasa, dan bau. Di catatan kakinya itu ada, nanti bisa dibaca. Kemudian terakhir najis mutawassito. Najis mutawassito di sini dibagi dua. Ada mutawassito ainiyah, ada mutawassito hukmiyah. Sebenarnya sebagaimana keterangan di Busrul Karim, pembagian najis menjadi muta'ainiyah dan hukmiyah itu tidak khusus najis mutawassito, hatta najis mukhaffafah, najis mughalladah sama, ada istilah ainiyah, ada istilah hukmiyah. Cuman yang kebanyakan di kitab-kitab yang dibagi ini. Najis itu dikatakan ainiyah kalau masih ada bendanya, atau bendanya sudah nggak ada tapi masih ada sifatnya, masih ada warna, bau, rasa. Ini namanya ainiyah. Lantai kena ompolnya masih ada basah, ainiyah. Sudah dilap sampai kering tapi masih ada bau pesing, nah, itu maka juga dikatakan ainiyah. Kapan dikatakan hukmiyah? Hukmiyah itu kalau sudah nggak ada bendanya, nggak ada warna, nggak ada rasa, nggak ada bau. Jadi kayak lantai kena ompol, dilap pakai kain kering. Setelah dilap pakai kain kering, diambilkan kain, dibasahi air sedikit, digosok-gosok sampai baunya betul-betul hilang. Bau, warna, rasa nggak ada. Tapi karena belum disiram masih najis. Cuman karena tidak ada warna, rasa, dan bau disebut hukmiyah. Cara mensucikannya, kalau hukmiyah enak,
Ya tempat yang najis itu aja siram pakai air secukupnya, langsung suci seketika. Walaupun masih basah, nggak usah diperes, nggak usah apa, suci. Ya. Jadi kalau kepingin mensucikan najis gampang, praktis, jadikan hukmiyah. Ya. Terutama kayak di karpet, kayak di lantai tengah masjid, di tengah-tengah ya. Ada ayam masuk ke masjid, buang kotoran di masjid, di lantainya itu di tengah. Ini kalau nggak ngerti caranya, belum dijadikan hukmiyah, langsung disiram pakai air. Kemana-mana airnya, sak masjid najis semua. Asalnya sak tul yang najis. Gara-gara nggak ngerti takmirnya, sak masjid najis semua. Karena itu perlu ilmu, khususnya bagian kebersihan masjid, kebersihan musola itu harus betul-betul ngerti hukum ini. Kalau ndak wes kacau semua nanti ya. Bagian kebersihan itu jangan pokok rajin membersihkan aja, harus dikasih pengetahuan. Ya minimal urusan najis ini harus itu. Kalau ndak najis semua masjid itu nanti. Caranya apa? Yaitu tadi dijadikan hukmiyah. Oh ada kotoran ayam, ya sudah ambil kain atau ambil tisu, diambil kotoran ayamnya itu, dibuang, kemudian dicek tempatnya ini masih ada warna, bau, rasa najis apa enggak. Enggak usah didilat untuk membuktikan, kira-kira aja ya. Kalau bau enggak apa-apa dicium. Oh masih ada, berarti belum hukmiyah. Dilap lagi, ambilkan air sedikit, digosok dilap pakai kain itu, biar menjadi hukmiyah. Dilap, sudah. Oh dicek sudah tidak ada bau, tidak ada warna. Ya rasa insya Allah tidak ada, karena udah dibersihkan, tidak usah dijilat ya, tidak usah dibuktikan. Itu, udah. Habis itu, udah air ini cukup sudah. Tadi yang ada najisnya itu, kemudian yang ketika di air dilap kan agak melebar kan ya. Ya yang melebarnya itu seukuran berapa? Udah air ini sudah siramkan, suci. Walaupun masih basah, belum dilap, suci sudah ini. Paham ya? Itu gampang kalau jadi hukmiyah gampang, langsung suci. Hatta karpet kena ompol, karpetnya besar. Kalau nggak ngerti caranya, ribet ini. Udah jemur aja. Terus yang bagian ada kencingnya itu ditandai, dilap pakai kain yang agak basah itu, digosok pakai kain basah, dijemur sampai baunya tidak ada. Setelah itu siram pakai air secukupnya. Oh, walaupun masih basah suci. Ya, itu caranya. Kalau nggak ngerti caranya, tambah najis semua. Paham ya? Jadi kalau najis hukmiyah disiram secukupnya dengan air sampai ngalir, udah. Yang ngalir maksudnya ngalir bukan ngalir deras kayak banjir itu, pokoknya airnya jalan itu ya. Nah, itu suci. Kalau najis ainiyah, cara mensucikannya apa? Harus disiram berapa kali? Ya pokok sampai warna, bau dan rasa itu hilang. Kalau sekali langsung hilang ya sudah. Kalau enggak ya tambah najis semuanya. Kalau kayak di lantai misalnya ada anak tangga, ya ada tangga, di situ ada ompol. Yang paling bawah itu ada ompol. Antum siram pakai air langsung, nggak usah dilap. Ya sudah suci yang atas itu. Najisnya pindah ke bawah. Itu najisnya pindah ke bawah. Tapi kalau di tengah tuh siram kayak gitu, tambah merata kemana-mana najisnya. Cara yang gampang, praktis, mudah, dilap dulu, dijadikan hukmiyah, baru disiram. Udah. Wal mutawassitatul ainiyah, najis mutawassito ainiyah, apa itu? Wahiyal lati laha launun au rihun au ta'mun. Najis yang punya warna, punya bau, punya rasa. Salah satu aja sudah ainiyah itu namanya. Ini caranya apa? Bi izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Caranya menghilangkan warna, bau dan rasa. Ai bilma, enggak ada ya. Menghilangkannya dengan air, enggak cukup pakai tisu basah, enggak cukup dilap. Awas ya, awas jangan salah paham. Oh ini najis ainiyah enak, menghilangkannya cukup dihilangkan warna, bau, rasa. Artinya menghilangkan apa? Bilma, pakai air, disiram pakai air. Enggak cukup dilap atau pakai tisu basah, enggak cukup, harus dengan air.
Wal hukmiyatu, najis hukmiyah wahyallati la launa wala riha wala ta'malaha. Najis hukmiyah yaitu yang enggak ada warna, enggak ada bau, enggak ada rasa. Itu imma karena kena cahaya matahari hilang bau, warna dan rasa, atau dilap tadi itu. Cara mensucikannya bijaryil ma'i ala ma tanajjas, dengan mengalirnya air pada tempatnya najis walaupun sekali cukup sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Apa? Kemudian tak singgung sedikit dulu pernah diterangkan waktu daras apa? Mukhtasar Latif, masalah ta'assur dan ta'adzur. Jadi dalam istilah bab najis ini ada dalam bab najis itu ada permasalahan ta'assur dan ta'adzur. Tak terangkan cepat singkat gitu aja karena ini daurah yang kita tertuntut untuk ngejar targetnya. Beda kalau Mukhtasar Latif, dapat-dapatnya sudah, ndak harus hatam dengan waktu sekian, ndak. Itu karena daras yang nggak terikat oleh apa, harus hatam dalam waktu sekian. Kalau ini kan kita dibatasi waktu karena sifatnya ini daurah. Ta'assur dan ta'adzur tak terangkan singkat gitu aja. Najis itu tadi kan, najis mutawassithah itu suci kapan? Kalau disiram dengan air dan warna, bau, rasa itu menjadi hilang. Kadang itu ada najis bandel, dikucek, disabun, disikat, dikerik, di beberapa kali nggak hilang. Nah, ini maka harus bagaimana? Nah, ya harus diupayakan sampai terjadi ta'assur atau ta'adzur. Ta'assur ini khusus untuk laun atau rih, atau khusus laun atau rih. Najis itu kalau yang bandel warnanya atau baunya, rasa sudah hilang, tinggal warna saja atau bau saja. Warna yang bandel itu biasanya seperti darah yang kena pakaian, itu bandel sekali, susah dihilangkan. Bau ini yang bandel biasanya kalau kata orang Jawa tembelek lantungnya. Kotoran ayam yang naukhos itu, yang spesial ya. Kotoran ayam yang spesial itu hatta disabun kena tangan itu. Antum sabun berkali-kali itu baunya masih kuat itu. Baunya masih ada ya. Susah ini. Kata orang Jawa tembelek lantung, orang Jawa itu. Enggak tahu mustaknya dari mana itu ya. Itu. Nah, jadi ketika warna saja bandel atau bau saja yang bandel, maka ya harus diusahakan. Sampai berapa? Sampai ta'assur. Apa maksudnya sampai ta'assur? Yaitu dengan cara disabun, dikerik, dikucek, digosok, disiram 3 kali. Nggak hilang, tetap ada, suci. Kalau hanya warna atau hanya rasa, bukan rasa, hanya bau. Jadi kayak darah di pakaian ini. Darah di pakaian, udah disabun, dikucek, dikerik pakai kuku, disikat 3 kali, disiram 3 kali, sehingga hilang warnanya. Tapi bau udah ada, rasa udah ada, rasa darah, bau darah sudah ada, tinggal warnanya saja. Pokok kalau sudah disabun, dikucek, dikerik 3 kali, disiram 3 kali, masih ada, suci, bukan makfu, suci. Asalkan sudah dilakukan secara maksimal 3 kali itu tadi. Udah, suci sudah. Atau bau saja, ya tangan tadi itu yang kena tembelek lantung tadi itu ya. Udah diusahakan, dikerik, digosok-gosok itu, dikerik pakai kuku, disabun.
3 kali masih ada baunya, suci. Yang penting nggak ada warna, nggak ada rasa, salah satu aja. Ini namanya ta'assur. Jadi kalau sudah terjadi ta'assur, khusus laun dan rih terjadi ta'assur, hukumnya apa? Tohir sudah, bukan ma'fu, suci sudah, nggak wajib usaha lagi sudah ya. Ini ta'assur. Ta'adzur ini tempatnya di laun plus rih atau to'am. Ini laun plus rih atau to'am saja. Rasa itu sifat yang paling kuat. Jadi kalau ada najis pakaian atau badan atau apa saja, setelah diupayakan dicuci masih menyisakan warna plus bau, dua-duanya kumpul. Warna plus bau kumpul, atau rasa saja, apalagi rasa plus ini ya, rasa saja. Ini laun plus rih atau to'em, nggak hilang-hilang. Maka ini nggak cukup disabun, dikerik, dikucek, disiram 3 kali nggak cukup. Ya apa? Harus diusahakan semaksimal mungkin sampai muncul dugaan kuat bahwa ini nggak bakalan bisa dihilangkan kecuali dipotong pakaian ini sudah. Kecuali dipotong, ditempel habis itu. Ini tidak bisa, mau model kayak apa, hatta nyari deterjen seampuh apapun tidak bakalan bisa. Ini bandel sekali. Ya sudah, kalau sudah mencapai taraf seperti itu, ini namanya ta'adzur. Kalau dalam kondisi ta'adzur bukan suci, tapi apa? Ma'fu. Apa bedanya? Kalau yang di atas tohir, kalau suatu saat muncul deterjen ampuh yang bisa menghilangkan itu, tidak wajib dipakai. Tapi kalau di sini, kalau suatu saat muncul deterjen ampuh yang bisa menghilangkan ini, wajib dipakai agar bisa suci. Tidak ma'fu lagi sudah kalau sudah ada deterjen ampuh. Wadah ya? Nah, ini permasalahan ta'assur dan ta'adzur. Ada di catatan kaki Yakut itu disinggung singkat di catatan kakinya. Itu tak baca singkat itu aja, catatan kaki. Wala yadurru baqa'u launin au rihin, enggak bermasalah. Artinya suci sudah. La yadur di sini maksudnya suci, enggak masalah. Ketika masih menyisakan warna saja atau bau saja, warna saja atau bau saja. Kalau sudah ta'assur, sudah sulit dihilangkan, asuro. Apa dobitnya asuro? Bi alam yazul ba'dal ghusli salasa marrat. Sudah dibasuh 3 kali gak hilang. Gak hanya dibasuh, ma'al hati wal korsi fi kullin, itu disertai ngucek, wal korsi dikerik pakai kuku ya, dikerik pakai kuku, dikucek 3 kali ndak hilang. Wa ma'anah wisobunin, dipakai sabun yang tawaqqafatil izalatu alaihi biqoli khaburin, yang mana menurut ahli nyuci ini harus pakai sabun agar bisa hilang. Sudah dipakai tetap ndak hilang setelah 3 kali sudah itu. Nah, maka ndak masalah, la yadur artinya cuci. Kita lompati. Wa yadurru baqaul launi warrihi ma'an. Tapi kalau laun plus rih kumpul, yadur ini artinya enggak suci. Awit ta'mu atau rasa saja, yadur ini enggak suci. Sampai apa? Sampai ta'adzur. Fa in ta'adzara zawaluha, kalau sudah enggak bisa, bukan sulit. Kalau asura itu sulit, kalau ta'adzur enggak bisa sudah. Maka ufiya anha, maka ma'fu. Ukurannya ta'adzur yaitu tadi, sekiranya enggak bisa dihilangkan dengan segala upaya kecuali dipotong. Ini pembahasan tentang apa? Ta'assur dan ta'adzur, masalah penting. Ini kita nyampe bab istinja. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Istinja, tayamum, ini tak usahakan besok selesai. Karena ini sebenarnya ini sudah kepanjangan, toharoh 2 hari tidak selesai ya, karena memang pertemuannya hanya 3 sesi, biasanya 4 sesi, biasanya setiap hari itu 4 sesi. Di daurah-daurah sebelumnya 4 sesi. Ini karena 3 sesi sehingga nggak habis ini. Insya Allah diusahakan besok toharoh ini habis sehingga lusa kita sudah masuk bab
sholat. Nanti yang gampang-gampang ya tak cepatkan gitu aja, karena nanti muamalat lebih berat nanti ya. Muamalat lebih berat, dan muamalat di Yaqut ini kalau antum paham sama takleknya, insya Allah biidnillah, mempelajari muamalat di kitab atasnya itu sangat terbantu, karena itu penting sekali. Bahkan bab zakat, nanti bab zakat, puasa, haji, antum paham Yaqut, memahami kitab apapun di atasnya, bahkan Minhaj sekalipun, Fathul Mu'in sekalipun, itu akan sangat terbantu, bukan berarti paham semuanya, sangat terbantu, karena itu penting. Nah, untuk bab sholat nanti agak tak cepatkan, nanti di bab zakat perlu agak pelan, bab haji perlu agak pelan, bab muamalat nanti awal-awal perlu agak pelan, belakangnya mirip-mirip sudah. Itu. Wallahu alam. Al-Fatihah.